Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik, baku dapa lagi torang dalam ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pagi ini. Bagaimana adik-adik? Adik-adik udah sehat-sehat? Pasti adik-adik diberkati, Encik juga diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik, Encik di sini ternyata nyak sendiri. Encik punya teman. Ngoni mau suka berkenalan? Sama Encik belum berkenalan dengan dorang. Nah, ada yang anak cowok dan anak cewek. Encik mau panggil yang cowok. Mana Kang yang cowok? Hai, halo teman-teman. Halo Ci. Siapa kota itu nama? Kita nama Dika. Ada DP kepanjangan Ci. Apa itu Kang? Dika itu di hatiku ada kasih. Aduh, bagus sekali itu DP nama. Dika, di hatiku ada kasih. Ada kasih. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Pinter sekali Dika. Ada yang tamang satu toh? Ada Ci, ada. Ada. Mana tuh Dika pe teman Kang? Mana tuh dia? Sembunyi, panggil. Mana dia ya? Apa dan dia? Hei! Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa Kang? Malo kita Ih, apa mau malu-malu? tapi nama Tita. Siapa? Tita. Oh, Tita. Di hatiku ada cinta. Cinta kepada Tuhan Yesus. Gak ngenci itu nama. Bagus sekali. Jadi Dika dengan Tita boleh duduk sopan. Torang semua mulai torang pe ibadah. Boleh toh? Boleh sekali Ci. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati dan pikiran. Torang akan beribadah bersama dalam ibadah anak sekolah minggu. Kita akan buka di dalam doa. Sikap doa, kunci tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah jaga kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, tidur. Dan di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam tubuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga. Kami ingin beribadah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu ini. Tuhan Bapa yang baik, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan bisa menguatkan akan iman percaya kami. Walaupun kami masih anak-anak Tuhan, tetapi seperti Samuel kami ingin peka mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami lewat firman-Mu dan lewat puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Ada berdoa? Ada. Oh, adik-adik udah berdoa toh? Sekarang adik-adik, torang mau bangkit berdiri, torang mau memuji nama Tuhan. Encik mau tanya dulu, di sini tuh Encik ada teman dua, ada Dika dan Tita.
Pasti adik-adik di rumah ada teman toh. Nak mungkin cuma adik-adik sendiri. Pasti ada mama, ada papa, ada kakak. Siapa lagi? Adik. Oh, ada adik. Ada oma. Ada oma. Ada opa. Mungkin ada saudara-saudara yang lain toh. Banyak. Waduh, banyak sekali memang. Torang semua pastinya nak sendiri karena Tuhan Yesus juga sayang pak adik-adik, sayang pak isi rumah, sayang juga pak Dika dan Tita, begitu juga ada Enci. Torang akan memuji nama Tuhan. Enci undang adik-adik bangkit berdiri. Torang mau menyanyi. Hey, tamang-tamang. Dika berdiri Dika. Sudah, ini nang dapat diri. Mencoba diri teman-teman, torang puji Tuhan. Hey tamang-tamang, na 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 na, mari jetorang menyanyi. Puji Tuhan, na 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 na, puji-puji nama Tuhan. Kita ngana deng dia torang semua. Nyanda ada yang beda di matanya. Satu dua, goyang ke kanan tiga empat, goyang ke kiri torang semua. Goyang, goyang rame-rame. Satu dua, goyang ke muka tiga empat, goyang ke belakang torang semua. Hey hey, hey hey, bikin senang Pak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi mama, papa, oma, opa, kita semua Tuhan Yesus kasihi. Begitu juga dengan Tompe Taman 2 ini, siapa kote? Deng Tita. Deng Dika dong. Tuhan Yesus mengasihi Dika dan Tita. Karena kenapa kote Tuhan Yesus mengasihi torang semua? Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus torang pe dosa. Makanya torang ini telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Torang ini berharga di mata Tuhan. Torang akan menyanyi satu buah pujian, bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana begitu? Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat memuji nama Tuhan? Masih Semangat. semangat. Aduh, semangat sekali dorang gaul-gaul ini di kafe topi. Gaul dong. Anak Tapi rambut gagak, Ci. gaul. Jaga. Nah, kalau jadi anak Tuhan, orang mesti jadi anak yang beda dengan lain-lain. Walaupun rupa ini Todika gaul, dia mesti menyatakan bahwa dia anak Tuhan. Iya Ci, betul.
Anak gaul, anak zaman now itu, Enci. Oh iyo anak zaman now, tapi bukan anak zaman now kong seenak-enaknya adik-adik. Mau belajar boleh, nyandak mau pergi sekolah boleh, atau mau melawan orang tua. Oh, bukan begitu nih, bukan begitu. Betul. Kalau jadi anak gaul itu, orang mesti menyatakan identitas diri bahwa orang ini anak-anak Tuhan Yesus. Enci, tuh hari orang bilang orang mesti jadi anak terang. Ya betul, anak terang. Adik-adik masih ingat ada itu lagu anak gaul-gaul? Di Kadentita tahu enggak tuh lagu itu? Tahu Enci, tahu. Orang mau Tahu, menyanyi Ci. sama-sama nih. Masih semangat tuh adik-adik. Oke, semangat. Jangan loyo-loyo, ini anak-anak gaul, anak-anak zaman sekarang karena orang apa? Anak-anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, hatiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Ya, adik-adik. Di Kadentita mau suka dengar cerita? Suka sekali dong. Cerita apa itu, Enci? Aduh, cerita bagus, cerita tentang Alkitab, cerita tentang firman Tuhan. Asik dong. Encik minta di Kadentita badiam nih, duduk manis nih. Siap. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Siapkan hati dan pikiran, ambil tuh Alkitab, orang mau dengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada mulutku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Kita semua yang boleh ada mengikuti ibadah di hari Minggu ini adik-adik, Ci Pendeta mau sampaikan selamat baku dapa, selamat berjumpa. Baik adik-adik yang ada di kolom 1 sampai kolom 18 dan semua guru-guru sekolah minggu. Di hari Minggu ini adik-adik kita akan membaca dan Ci Pendeta juga akan bercerita dari bagian Alkitab yang akan kita baca. Biasanya sebelum kita membaca Alkitab adik-adik, apa yang akan kita buat? Iya, kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan dan sekaligus kita akan mendengar cerita dari bagian Alkitab yang kita baca. Adik-adik, siapkan Alkitab kita masing-masing. Ya, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau di hari Minggu ini kembali lagi Tuhan Yesus memperjumpakan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18 dan semua guru-guru sekolah minggu. Kami ada dalam persekutuan yang beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus menghentar kami untuk tetap setia dalam persekutuan yang beribadah. Kami rindu untuk disapa lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan kami semua, agar kami boleh ada bersama lewat pembacaan maupun cerita dari bagian Alkitab nanti. Kuduskanlah kami dan berkatilah kami saat ini. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dan mendengarkan cerita dari bagian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Si Pendeta mohon izin untuk membuka masker supaya Si Pendeta punya suara terdengar adik-adik semua. Supaya dapat dengar kan? Ya. Sekarang di gereja hanya ada Si Pendeta, Si Jo, dan juga kakak-kakak tim multimedia. Iya, mohon izin adik-adik. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu ini diambil dari pertama Samuel pasal 17. Di Alkitab Perjanjian Lama adik-adik, ya. Pertama Samuel pasal 17 dibaca mulai ayat 40 sampai ayat 54. Ulangi lagi, Si Pendeta. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-54. Kita akan membaca Alkitab ini bersama-sama adik-adik. Perhatikan yang sudah bisa baca, baca sama-sama dengan Si Pendeta. Yang belum bisa adik-adik yang masih kecil, dengar baik-baik bagian firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-54. Judul pembacaan kita adik-adik, perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang."
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisinya dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saarim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah Enci Pendeta baca untuk kita sekalian. Adik-adik, kita mau dengar cerita dari bagian Alkitab ini. Siapa suka dengar cerita? Ya, yang pasti kita semua suka dengar cerita. Cerita ini sonyanda lasim lagi adik-adik. Mungkin dari antara adik-adik sudah dengar bagian cerita ini. Tentang siapa adik-adik? Tentang siapa? Iya, tentang perkelahian Daud dan Goliat. Dengar baik-baik adik-adik, si pendeta mau cerita. Bangsa Filistin, mereka datang berperang dengan bangsa apa adik-adik? Iya, mereka datang berperang melawan bangsa Israel. Ya. Mereka ditemui oleh tentara Israel dan siap untuk berperang. Waktu itu orang Israel dipimpin oleh seorang raja, namanya siapa adik-adik? Namanya Raja Saul.
posisi antara orang Filistin dan orang Israel. Orang Filistin mereka berdiri pada sisi bukit yang lain sebelah sana, sementara orang Israel di bukit sisi yang lain. Dan saat itu adik-adik, keluarlah seorang Filistin yang jago, yang tinggi. Tingginya adik-adik kira-kira 3 meter. Nanti adik-adik tanya untuk mama dan papa atau kakak-kakak. Ma, Pak, 3 meter itu tingginya bagaimana? Tinggi sekali. Namanya siapa adik-adik? Iya, namanya Goliat. Goliat ini seorang tentara yang tinggi. Postur tubuhnya yang besar. Tingginya kurang lebih 3 meter. Dan ia memakai peralatan perang yang lengkap. Perisainya juga dibawa oleh salah seorang anak buahnya. Luar biasa adik-adik. Betapa luar biasa tingginya jagoan Goliat ini. Dan adik-adik, ketika ini mungkin ini Goliat, gambar si Goliat ini tinggi. Ketika orang Israel melihat Goliat, yang pasti mereka rasa takut. Bayangkan tinggi ini. Mereka rasa cemas. Apakah mereka boleh mampu menantang Goliat ini adik-adik? Tapi luar biasa adik-adik, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Satu ketika ada seorang muda adik-adik yang tinggal di Bethlehem Yehuda. Ia bernama Daud. Ya, ia bernama Daud. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ini Daud ini. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaan dari Daud adalah si pengembala domba. Jadi Daud punya tugas untuk menjaga semua binatang atau dikatakan dalam Alkitab yaitu domba-domba di padang. Ini tugas dari Daud ini. Dari 8 bersaudara, Daud punya tugas menjaga domba-domba di padang. Ia menggembalakan domba membantu ayahnya. Satu ketika ayahnya Isai, ia menyuruh Daud untuk pergi berjumpa dengan 3 saudaranya yang sedang berperang melawan orang Filistin. Namanya adik-adik Eliab, Abinadab, dan Syamah. Ini ayah Daud ini menyuruh untuk membawa bekal untuk 3 kakaknya. Dan sekaligus ayahnya Isai, Daud juga menugaskan supaya Daud juga melihat keadaan dari 3 saudara-saudaranya yang sedang mempersiapkan diri berperang melawan orang Filistin. Adik-adik, Daud pergi ke tempat di mana kakak-kakaknya sementara mempersiapkan diri melawan orang Filistin. Ketika Daud tiba di tempat pertempuran, ia mendengar secara langsung tantangan dari Goliat tadi. Ia mendengar secara langsung
tantangan dari Goliat tadi adik-adik. Sehingga Daud berkata, berani benar orang Filistin itu. Si kafir itu menantang tentara Allah yang hidup. Inilah adik-adik yang disampaikan Daud kepada Goliat. Dia nyanda takut. Dia tahu bahwa ada Tuhan Allah yang akan melindungi, yang akan juga menjaga, karena tidak ada siapapun yang dapat melawan Allah yang hidup itu. Sehingga adik-adik, ketika Daud mendengar perkataan dari Raja Saul, lalu Daud dipanggil oleh Raja Saul. Daud dipanggil oleh Raja Saul. Apa yang disampaikan? Yang mulia, kita tidak perlu takut dengan orang-orang Filistin. Hamba bersedia untuk melawan dia. Ini adik-adik, betapa beraninya Daud. Ia mau dapat tampil melawan si Goliat tadi. Yang tadinya orang-orang Filistin, orang-orang Israel takut untuk melawan orang Goliat, orang Filistin tadi, yaitu si Goliat. Tapi Daud tidak, adik-adik. Dia yakin bahwa Tuhan Allah akan datang menolongnya. Tuhan Allah akan memberikan dia kemampuan untuk melawan Goliat. Apa yang dilakukan adik-adik? Goliat datang dengan peralatan perang yang sangat lengkap. Tetapi Daud datang dengan apa? Ya, kalau umpamanya peralatan yang dipakai oleh Daud, batu, kalau anak-anak sekarang bilang apa? Ketapel. Ya, mungkin. Ya. Daud menggunakan tongkat gembala. Adik-adik, itu peralatan. Ia memilih 5 batu bulat dari sungai dengan umban di tangannya. Ia maju, adik-adik, menghadapi Goliat. Dan pada saat Goliat melihat Daud, ia tertawa. Ia mengejek Daud. Karena apa? Daud tubuhnya kecil. Dan dia sangat masih muda. Sementara Goliat tinggi besar, adik-adik. Mana mungkin Daud mau mengalahkan Goliat dengan postur tubuhnya yang luar biasa. Sehingga Goliat menertawakan Daud, adik-adik. Tapi apa yang dilakukan? Goliat katakan, untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing? Lalu ia mengutuk Daud dengan para dewanya. Goliat menantang Daud, katanya, ayo maju. Aku kan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Tetapi apa jawab Daud, adik-adik? Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama siapa, adik-adik? Ya, dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Apa yang terjadi, adik-adik? Goliat mulai maju. Ia maju mendekati Daud. Lalu dengan cepat Daud berlari ke arah barisan orang-orang Filistin untuk menghadapi Goliat. Dan apa yang Daud lakukan? Ia memasukkan tangannya ke kantongnya.
Ia mengambil sebuah batu lalu diumbankannya kepada Goliat, dan batu itu menghantam dahi Goliat. Kalau orang bilang testa Goliat. Ini adik-adik. Ini peralatan yang dipakai Daud. Ini adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu juga Goliat mati seketika. Ia roboh dan Daud mengalahkan Goliat. Dan ketika orang-orang Filistin melihat jagoannya dikalahkan oleh seorang anak muda yang bertubuh kecil, maka mereka berlari meninggalkan medan perang. Orang Israel mengejar mereka dan mengalahkan orang Filistin. Adik-adik, apa yang perlu kita petik dari cerita tentang Daud dan Goliat? Yang mau Ci Pendeta sampaikan adik-adik, pelajaran yang harus kita ambil dari cerita Daud dan Goliat, yang di dalamnya Goliat sangat menghina Allah orang Israel. Ia sangat menghina Daud. Tetapi dalam satu keyakinan Daud, bahwa ketika ia ada di padang gurun menggembalakan kawanan domba, Daud boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Bayangkan adik-adik, kalau jadi seorang penggembala, dia harus diperhadapkan dengan singa, diperhadapkan dengan binatang-binatang buas. Tetapi ketika diperhadapkan dengan Goliat, Daud sama sekali tidak takut. Karena dia yakin sungguh bahwa Allahnya, Allah yang akan memberikan pertolongan baginya. Allah yang akan memukul kalah Goliat sebagai musuh di medan perang yang melawan orang-orang Israel. Disinilah adik-adik, Daud percaya bahwa Tuhan yang ia sembah, yang akan menolong dan sanggup menolong dia, yang tetap akan memberikan kekuatan untuk menghadapi musuhnya itu. Dan itu adik-adik terbukti atau nyanda? Ya, sangat terbukti. Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Betapa luar biasanya, hanya dengan batu yang kecil. Hanya dengan batu yang kecil adik-adik, Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Sebab itu dalam torang hidup adik-adik, nyanda usah takut. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang torang hadapi, pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan adik-adik. Asalkan adik-adik tetap mencari Tuhan, berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, taat untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nyanda usah jadi anak-anak pengmalawang adik-adik, ya tak? Nyanda usah jadi anak-anak yang malas. Tetap harus jadi anak-anak yang rajin belajar, berdoa, yang seboleh baca Alkitab,
baca Alkitab, sehingga di dalamnya berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam torang hidup. Demikian pun juga adik-adik, Tuhan Yesus yang datang, yang rela menebus torang pesalah, menebus dosa. Pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menyelamatkan torang semua, sehingga torang boleh ada sampai saat ini. Pengorbanan Tuhan luar biasa adik-adik, yaitu lewat kematian. Tapi Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit. Ia adalah Tuhan yang hebat. Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling peduli satu dengan yang lain. Dan kita harus taat menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk dapat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mari adik-adik kita ucapkan bersama Tuhan saya menjadi hebat. Nanti adik-adik sebutkan, di saya masing-masing sebutkan nama masing-masing. Sekarang Ci Pendeta mau sebutkan Ci Pendeta penama. Bersama Tuhan Ci Pendeta menjadi hebat. Yang pasti ada Enci Jo, bersama Tuhan Enci Jo menjadi hebat. Ada Kak Ivana, bersama Tuhan Kak Ivana menjadi hebat. Ada Kak Noel, bersama Tuhan Kak Noel menjadi hebat. Ada Kak Samuel, bersama Tuhan Kak Samuel menjadi hebat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian adik-adik. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan. Yang pasti ayat hafalan yang minggu lalu adik-adik sudah kirimkan lewat video. Di minggu ini ada ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan dari cerita tadi adik-adik. Ayat hafalan, Ci Pendeta ulang-ulangi lagi. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45b. Ci Pendeta ulangi lagi ayat hafalan. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45b. Demikianlah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Samuel 10 ayat 1. Bukanlah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. 1 Samuel 10 ayat 1. Terima kasih. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel?
Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. 1 Samuel 10 ayat 1b. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 1b. Adik-adik yang di rumah, Deng Dika dengan Tita. So dengar tuh cerita firman tadi? Sudah Cok Ci. Sudah. Menarik toh? Iya, Cik. Menarik sekali. Tora akan memberikan persembahan. Untuk itu kita akan memuji nama Tuhan lewat puji-pujian. Kita menyanyi bersama-sama. Dika dan Tita menyanyi nih. Iyo Ci. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, Dika dengan Tita Iya, sampai Ci. ibadah hari ini so di penghujung, so mau di akhir. Untuk itu Tora akan tutup Tora sampai ibadah pada hari Minggu di pagi ini. Tora mau sikap berdoa. Dika dan Tita dah sikap berdoa nih. Kunci tangan, tutup mata. Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku minta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai kehendakmu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, karena tanpamu aku tak mampu. Selalu sertaku, itu rinduku. Di setiap waktu bersamamu selalu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Coba pendeta ulangi lagi. Yang sementara berjalan-jalan, ya, duduk manis, kunci tangan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau di hari Minggu ini kembali lagi kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah lewat ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun. Kami anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18 bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Kami yang boleh menikmati akan perjumpaan bersama, kami yang telah mendengar firman, kami pun juga yang telah membaca firman, kami yang telah mendengarkan cerita dari bagian Alkitab, kami pun juga yang telah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus berkati dan kuduskan. Kekuatan dalam semangat menjadi bahagian untuk kami nikmati sebagai anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Walaupun sampai saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena situasi pandemi COVID-19, tapi tidak akan pernah mengurangi bagaimana ketekunan dan kesetiaan kami untuk ada bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala waktu yang telah kami siapkan. Kami percaya pemberkatan Tuhan menjadi bahagian bagi kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18 bersama dengan mama, papa, bersama dengan kakak, adik, bersama-sama juga dengan seluruh keluarga kami masing-masing. Kekuatan, kesehatan, sukacita, umur panjang menjadi bahagian untuk kami nikmati. Kami pun juga sampai saat ini kami belum bisa ke sekolah oleh karena situasi pandemi COVID-19 dan kami harus belajar di rumah, tapi kami percaya ketekunan, kesetiaan, kepintaran menjadi bahagian untuk kami dapat lakukan, dan kami pun juga tetap setia melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kami sebagai murid-murid sekolah yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kesuksesan Tuhan beri, kebahagiaan hidup masa depan tetap Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami harus belajar dengan tekun, kami harus setia mengerjakan pekerjaan di sekolah maupun juga di rumah kami masing-masing. Dengan segala sesuatu yang kami lakukan, dan kami tetap mempercayakan hidup dan penghidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti Daud, walaupun tubuhnya kecil, alat perangnya sangat sederhana, tetapi luar biasa pertolongan Tuhan. Karena Daud percaya dia berperang, dan ketika dia dipercayakan sebagai seorang pengembala domba, hanya pertolongan Tuhan sajalah yang memberikan keselamatan dalam hidupnya dan keluarganya. Inilah yang menjadi bahagian untuk kami nikmati. Pengorbanan Tuhan Yesus pun juga telah dinyatakan, sehingga lewat kematian dan kebangkitan, Tuhan sangat mengasihi kami sebagai anak-anak, maka kami boleh menikmati hidup sampai saat ini. Kami mau berdoa untuk semua kami, anak-anak sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 18, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 18, komisi anak sekolah minggu, mulai dari Inci Penatua Dr. Olive, bersama-sama dengan semua komisi yang ada dalam kerja pelayanan, walaupun kami hanya dalam keterbatasan, lewat ibadah-ibadah rekaman, tapi kami percaya sungguh Tuhan, rasa tanggung jawab menjadi bahagian untuk kami nikmati demi pengembangan, pertumbuhan, pendewasaan iman dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun. Semua kami yang bertanggung jawab dalam kerja pelayanan ini, kakak-kakak tim multimedia maupun juga Kak Ivana, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kami yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit pun juga, Tuhan adalah dokter dan tabib yang benar. Tuhan yang telah menyelamatkan orang-orang Israel, penyelamatan Tuhan pun juga menjadi bahagian untuk kami nikmati. Kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami ketaatan dan kesadaran untuk tetap berdoa, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Kami tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kami tetap taat untuk melakukan apapun yang disampaikan oleh pemerintah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, bentengilah kami semua dengan kuasa kasih-Mu. Jaga dan peliharalah kami, anugerahkan kami sukacita dan kebahagiaan, dan kuduskanlah kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami, dan inilah syafaat kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, di kadeng tita, orang mau tutup orang ibadah pada minggu pagi ini dengan satu pujian. Ya, Enci, so kelar. Nanti sambung lagi minggu depan. Ya. Apa kok teh? Dita tuh orang mau menyanyi. Bersama Tuhan, Aku bisa. Bersama Tuhan, aku bisa. Adik-adik bisa, Enci bisa, Dita dan Dita bisa, semua bisa. Karena ada Tuhan Yesus. Orang menyanyi sama-sama memuji nama Tuhan. big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus sumber kekuatan, menyertai kita sekalian hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ji ingatkan, Dita dan Tita Leno dengar. Ji ingatkan, jangan lupa baca firman, berdoa tiap hari. Kong, adik-adik tuh masih libur tuh ini. Ingat. Masih, Ci. Masih libur. Dita dan Tita masih libur? Apa dong? Masih, Ci. Jaga kesehatan. Jangan melawan pamama dan papa. Dengaran pe orang tua. Dita dan Tita leto.
Oke, Ci, siap. Sampai jumpa. Ya. Abis ini Dika kata mau main falinggir. Oh. Nyanda ketu. Nyanda. Tadi dia ada bilang habis sekolah minggu mau main falinggir. Boleh itu, Ci? Main falinggir, mesti juga lihat cuaca. Jangan kaget kong barinte-rinte mau main falinggir. Atau mama dan papa nyanak kasih, kong Dika mau malawang nih boleh. Mesti tanya pe orang tua. Oke, Mama mau kasih. Ci, Ya. Bangla mesti rajin pakai masker, Deng. Oh iya. Cuci tangan. Cuci tangan. Tangan. Ah. Yo. Adik-adik, Encik mau ingatkan, kalau mama dan papa nyanak kasih main falinggir, jangan membakabal. Jangan baking orang tua bingo. Jangan baking orang tua. Aduh, so di mana kan ini Dika nyanak babila. Apalagi so bermain kok nyanak makan. Itu Dika, Ya nggak Dika. Yo, Ci, tenang. Dika dan Tita, sampai minggu depan. Torang bertemu lagi dalam ibadah anak sekolah minggu. Oke, dadah.